Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Goto, dan Goto. Saham ini bikin pusing karena sepanjang 1 minggu terakhir saham Goto turun cukup fantastis yaitu sebesar 28,65%. Goto sendiri masuk ke beberapa indeks termasuk diantaranya indeks IDX 30. Parahnya lagi tercatat pada hari Jumat kemarin ada lebih dari 264 juta lot Goto yang antri untuk dijual. Ini setara dengan dana 3,5 triliun rupiah yang mau kabur dari saham Goto. Tentu saja ini menimbulkan keresahan banyak orang yang takut saham Goto terus ARB berjilid-jilid bahkan bisa jadi sampai turun ke 50. Untuk itulah di video ini saya akan membahas beberapa poin penting. Saya akan menceritakan apa dampaknya ke reksadana indeks IDX 30 dan investasi kita kalau Goto benar-benar turun sampai ke 50. Saham Goto di harga 132 kemarin itu sudah turun sebesar 60% dari saat IPO yang lalu. Saya ingat sekali saham ini banyak sekali dipromosikan dan digembar-gemborkan besar-besaran oleh sekuritas, oleh media mainstream, oleh influencer di sosial media, agar banyak sekali orang yang membeli pada saat IPO. Padahal saham ini sebenarnya masih merugi, dan meruginya juga tidak main-main. Tercatat pada akhir 2021, Goto itu merugi sebesar 21,3 triliun rupiah. Bahkan pihak manajemen dalam prospektusnya sudah mengatakan bahwa perusahaan Goto ini berkemungkinan tidak akan profit, bahkan masih akan memproyeksikan kerugian terjadi selama bertahun-tahun ke depan. Dan penurunan dari Goto ini dimulai ketika terjadi gonjang-ganjing perekonomian semenjak perang Rusia dan China. Tercatat terjadi PHK besar-besaran pada startup teknologi di dunia termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak startup yang terkena dan salah satunya adalah Goto. Kalau kita lihat pada laporan keuangan akhir 2021, beban gaji karyawan ternyata cukup besar loh, yaitu sebesar 8,7 triliun. Dengan jumlah karyawan pada 2021 lalu itu sekitar 9.044 karyawan. Jika kita bandingkan dengan Telkom di 2021, jumlah karyawannya itu sekitar 20.884 atau 2 kali lipat lebih banyak. Dan beban gaji itu di Telkom justru lebih sedikit ya, di angka 8,6 triliun. Dari angka ini saja kita bisa melihat bahwa gaji per karyawan dari Goto itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sekelas Telkom. Dan tidak berhenti sampai di sini saja, laporan dari Q3 2022, Goto mengalami kerugian membengkak yaitu sebesar 20,3 triliun padahal hanya 9 bulan saja. Parahnya lagi, 8 bulan setelah IPO yang bertepatan di tanggal 30 November 2022 kemarin, lock up dari Goto itu akan dicabut. Artinya investor awal yang dikunci untuk tidak boleh menjual saham Goto kini diperbolehkan untuk menjual. Tentu saja saham Goto pada akhirnya ambrol karena banyak yang berlomba-lomba untuk menjual. Bukan tidak mungkin akan terjadi ARB berjilid-jilid, bahkan bisa jadi turun sampai ke 50 rupiah. Pertanyaannya adalah apa dampak dari reksadana indeks IDX 30 kalau Goto benar-benar turun sampai ke 50? Untuk bisa tahu secara persis seberapa besar dampak penurunan dari NAB di reksadana indeks IDX 30, maka kita perlu mengetahui cara untuk menghitung bobot dari masing-masing saham yang ada di IDX 30. Ini bisa kita lakukan dengan mendownload pengumuman evaluasi indeks IDX 30 pada website dari Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Kemudian setelah kita download, kita ambil data kode dan jumlah saham untuk indeks dari hasil download tersebut. Berikutnya, kita juga bisa buat spreadsheet sendiri. Kita tinggal tambahkan kolom harga dengan memakai Google Spreadsheet dan pakai fitur Google Finance. Berikutnya kita kalikan jumlah lembar saham dengan harga untuk menemukan free float market cap. Kemudian kita jumlahkan berapa totalnya. Kita bisa pada akhirnya menghitung bobotnya dengan membagikan jumlah dari masing-masing market cap saham dengan total penjumlahan keseluruhan di 30 saham. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. 4 bobot tertinggi di IDX 30 itu diantaranya adalah Bank BCA dengan bobot 17,9%, BRI dengan bobot 16,9%, Bank Mandiri dengan bobot 10,3%, dan Telkom dengan bobot 10,1%. Bisa terlihat sebenarnya kalau bobot Goto pada saat ini sudah terbilang kecil ya, yaitu 5,54%. Ini bisa terjadi ya karena dulu pada saat masuk, Goto itu bahkan sampai bobotnya 15%, tapi karena harga sahamnya sudah turun 60% dari harga IPO, maka saat ini bobotnya sudah kecil. Sehingga ketika Goto ekstrimnya jadi 0 sekalipun, efek maksimum penurunan di indeks IDX 30 itu maksimal hanya 5,54% saja.
Oke, bagaimana kalau Gotoh beneran turun jadi 50? Kita nanti bisa melihat bahwa bobot dari Gotoh ini turun dari awalnya 5,54% menjadi 2,17%. Total keseluruhan free float market cap IDX30 pada saat Gotoh di harga 132 adalah 1.874 triliun. Sedangkan ketika kita update Gotohnya ke 50, itu akan menjadi 1.809 triliun. Ini akan membuat IDX30 akan turun sebesar 3,34% saja. Meskipun ini tetap saja hal yang buruk, namun saya yakin tidak separah yang dibayangkan oleh mayoritas investor reksadana indeks pada saat ini. Poin yang saya mau sampaikan di video ini adalah yang pertama, IDX30 lagi dalam kondisi yang buruk karena Gotoh dipaksakan masuk ke IDX30 oleh penerbit pada saat harganya 300-an. Dan saat ini berada di 132 dan kemungkinan akan turun lebih dalam lagi. Tapi misalnya kondisi terburuk benar-benar terjadi sekalipun, Gotoh beneran turun ke 50, IDX30 hanya turun 3,34% saja. Berikutnya penurunan IDX30 yang akan terjadi bila mana Gotoh betul-betul ARB 14 kali menuju 50, itu sebenarnya efeknya sama loh ketika The Big Four, 4 saham bank besar yaitu BCA, BNI, BRI, dan Mandiri, itu ARB bersamaan 1 kali saja. Jadi sebenarnya saya lebih takut kalau saham-saham banking turun lebih banyak ketimbang saham Gotoh. Nah, alternatif solusi bagi yang ingin melanjutkan indeks investing. Opsi yang kemungkinan akan saya pilih adalah tetap hold di IDX30 yang sudah lama saya beli, tapi pembelian baru akan membeli di reksadana indeks lainnya yang tidak ada saham teknologinya. Ada beberapa indeks lain yang tidak ada Gotohnya. Salah satunya adalah di Sri Kahati, ada juga di MSCI, kemudian ada di FTSE dan juga di FTSE ESG. Di Bibit ada 2 produk yang dijual ya, yaitu BNP Paribas Sri Kahati dan juga Mandiri FTSE ESG. Silakan sobat investor bisa lihat-lihat dan tulis di kolom komentar ya, kira-kira alternatif mana saja yang kira-kira pas untuk dijadikan pengganti di reksadana indeks IDX30. Oke, saatnya kita akan masuk ke dalam update dari dana pensiun. Oke, ini adalah perkembangan dari dana pensiun saya dan pada minggu ini nilai portfolio saya itu berjumlah 934 juta rupiah, keuntungannya sekitar 169 juta rupiah dengan imbal hasil sebesar plus 22,17%. Dan kalau kita lihat di portfolio, ini adalah portfolio dari dana pensiun saya, kita cek performa portfolio, maka ini adalah historis saya berinvestasi, di mana saya berinvestasi itu sejak bulan November 2019 dengan nominal 200.000. Saya terus-menerus nabung rutin hingga pada akhirnya terkumpul dana pensiun sebesar saat ini. Kalau kita coba melihat ya di dalam 1 hari terakhir, portfolio saya turun sebesar 4,4 juta rupiah atau setara dengan minus 0,58%. Dan dalam 1 bulan itu portfolio dari dana pensiun saya itu turun sebesar 1,72% atau setara dengan 13 juta rupiah. Sepanjang 3 bulan terakhir turun sekitar 4% atau setara dengan minus 32 juta rupiah. Dan kalau kita berkaca pada 1 tahun terakhir itu juga ternyata masih naik sebesar plus 4,07%. Dan all time high-nya seperti yang sobat investor lihat tadi itu naik sebesar 169 juta atau setara dengan plus 22,17%. Nah, bagaimana dengan komposisi dari dana pensiun saya? Sebenarnya saya menaruh itu hanya di 2, yaitu di reksadana obligasi dan di reksadana saham. Reksadana obligasi sendiri ini adalah 22% totalnya dengan nominal 205 juta, dan di reksadana saham itu 78% dengan nominal 727 juta rupiah. Kalau kita klik di reksadana pasar uang, ini sebenarnya adalah Manulife Dana Kas Syariah yang saya dapatkan dari cashback kode referral Dodi Bicara Investasi. Kembali ke reksadana obligasi, kita klik di reksadana obligasi. Di sini ada 3 reksadana. Yang pertama adalah Majoris Sukuk Negara Indonesia. Ini saya dapatkan dari cashback yang lama ya. Kemudian 2 reksadana ini adalah yang saya pilih sendiri. Yang pertama adalah ABF Indonesia Bond Index Fund dengan nominal sekitar 40 juta rupiah atau sudah naik sebesar plus 6,39%. Yang kedua adalah Sukor Invest Stable Fund. Nah, kenapa kok Sukor Invest Stable Fund saya turun? Karena pada beberapa bulan yang lalu saya sempat switch Sukor Invest saya untuk saya belikan ke ABF Indonesia Bond Index Fund. Pada saat ABF Indonesia Bond Index Fund itu sempat mengalami penurunan, dan beruntungnya setelah saya switch ternyata reksadana dari ABF Indonesia Bond Index Fund terus naik karena yield dari obligasi negara itu menurun ya, sehingga harganya naik. Oke, kalau kita bicara di reksadana saham,
kita lihat di sini, maka seperti yang sobat investor lihat, saya menaruh di dua reksadana yaitu Africe IDX30 dan juga di BNI AM Index IDX30. Sudah terjadi kenaikan yang cukup banyak yaitu plus 25,08% buat Africe, dan untuk BNI AM Index IDX30 sudah naik plus 31,54%. Ini terjadi karena saya sudah beli sejak 3 tahun yang lalu dan beli cukup banyak pada saat terjadinya penurunan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bisa jadi saya putuskan untuk pembelian berikutnya saya beli reksadana indeks lainnya. Tapi tentu saja kita perlu lihat lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan kali ini spesial ya, saya akan ambil pertanyaan dari Reddit di subreddit R Finansial. Pertanyaan dari AlvinVin00. Nice analisis Pak, I wonder skenario yang terjadi ke reksadana indeks IDX30 setelah reshuffle di next quarter. Yang pertama, kalau suatu saat Gotoh buka keluar dari IDX30, apakah reksadana indeks itu akan langsung buang saham yang keluar indeks tersebut, dan apakah ada dampaknya terhadap NAV? Yang kedua, apa syaratnya sebuah saham bisa masuk ke IDX30? Apakah dari market cap-nya saja? Dan I wonder sejatuh apa IDX30 waktu Arto free fall dari 18.000 ke 4.000. Bahkan kayaknya kemarin ARB ya. Nah, saya akan coba langsung jawab ya. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, manajer investasi akan langsung membuang saham tersebut. NAB-nya tidak akan berubah selama harga jual dari manajer investasi itu sama dengan hari sebelumnya. Yang kedua, sebenarnya dulu ada syarat likuiditas dan juga ada syarat performa keuangan yang bagus ya. Tapi ternyata Bursa Efek Indonesia penerbit dari IDX30 ya agak lucu juga ya, karena masih bisa memasukkan saham-saham yang memang masih merugi. Kalau menurut saya pribadi ini mungkin karena dirasa saham dari Gotoh ini market cap-nya cukup besar, dan kalau tidak dimasukkan itu akan menyimpang dari indeks utama yaitu IHSG. Nah, untuk Arto sendiri yang dimasukkan ke IDX30 sebenarnya free float dari market cap-nya cukup kecil. Untuk bobot pada saat ini saja di harga 4.200 bobotnya hanya 0,86%. Yang kerasa ini memang si Gotoh ya, karena ketika awal masuk IDX30 bobotnya itu 15% dan sekarang turun ke 5,5%. Pertanyaan dari AlvinVin00. Saya takut kalau beli saham Blibli ya masuk ke IDX30. Nah, saya juga sama ya, moga-moga saja tidak dimasukkan karena sudah banyak saham-saham rugi yang dimasukkan ke IDX30. Tapi kalau seandainya worst case-nya itu sampai dimasukkan, tapi kalau seandainya dimasukkan sekalipun efeknya juga tidak seperti Gotoh, di mana saham beli sendiri, free float-nya sendiri itu cuma sekitar 16% aja dari total saham yang beredar, dengan kalau tidak salah itu sekitar 19,2 miliar lembar. Kita kalikan saja dengan harganya di 486, maka ketemunya tidak sampai 10 triliun. Kalau kita bandingkan dengan free float market cap dari IDX30 di 1.800 triliun, maka bobot beli itu sekitar 0,6% saja. Tapi meskipun begitu ya mending jangan dimasukkan ya sebelum beli membuktikan kalau bisa profit. Pertanyaan berikutnya dari Instagram Anang YB. Terima kasih ulasannya Pak, saya membandingkan reksadana indeks IDX30 ternyata tidak beda jauh dengan hasil dari reksadana pendapatan tetap. Ya memang betul ya, karena seperti yang dibahas di awal video, reksadana indeks IDX30 itu turun akibat dari turunnya Gotoh, di mana Gotoh ketika masuk di IDX30 itu bobotnya 15%, sehingga ketika Gotoh turun sampai 60% dari titik tertingginya akan kerasa di reksadana IDX30. Jadi kalau saya mau dibandingkan, coba dibandingkan dengan indeks Srikati. Saya yakin indeks Srikati performanya itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indeks IDX30. Pertanyaan dari AAL di Instagram juga, Pak Dodi kan pegang BNI IDX30 dan Africe IDX30, apakah akan di switch? Kalau saya pribadi saya tidak akan switch, tapi mungkin saja pembelian barunya saya diversifikasikan ke indeks non-tech lainnya yaitu di indeks Srikati. Pertanyaan dari Alex Lamajor Musik di Instagram juga, sama-sama indeks kenapa Srikati bisa lebih unggul kinerjanya ya? Ini terjadi karena memang isi dari indeks IDX30 dan isi dari indeks Srikati itu ada sedikit perbedaan.
Perbedaannya walaupun hanya beberapa saham saja, tapi ada satu saham yang cukup menonjol, di mana saham tersebut adalah Gotoh yang tadi kita bahas di IDX30 awal-awal ketika masuk dulu. Gotoh bobotnya 15%. Sedangkan di Serikati tidak ada saham Gotoh, dan ditambah lagi saham-saham banking porsinya di Serikati lebih besar daripada saham banking yang ada di IDX30. Ini membuat ketika saat ini IHSG itu naik ditopang oleh saham-saham banking, tentu saja Serikati indeksnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan IDX30 yang bobot bankingnya lebih sedikit, dan juga ketambahan bobot dari saham teknologi yang lagi turun yaitu saham Gotoh. Oke Sobat Investor, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kalau ada komentar bisa juga dituliskan di kolom komentar. Dan sampai bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.